Baik, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami, Cohen Serves People, khususnya dalam diskusi Sekolah Sahabat. Dan pada saat ini kita akan belajar akan pelajaran Sekolah Sahabat kita, khususnya triwulan yang baru dengan judul Misi Allah, Misi Saya. Seperti apa misi Allah, misi saya dalam pelajaran kita? Dan pada malam hari ini kita akan belajar pelajaran kita dengan judul Misi Allah bagi kita bagian 1. Sebelum kita akan belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pendeta Muda Maro boleh pimpin di dalam doa. Tuhan Allah kami di surga, terima kasih atas segala penyertaan pimpinan Tuhan kepada kami semua. Malam ini bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan melalui diskusi Sekolah Sahabat. Berkati Mama Terry, Tante Alex, penuh dengan kuasa dan hikmat di surga, dan dapat menyampaikan seruan kehendak Tuhan juga sahabat konsep yang berada dalam Yesus kami berdoa syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita, Misi Allah bagi kita bagian 1, yang akan diulas oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Alexander yang saat ini melayani di daerah Jawa Kawasan Tengah. Dan bagi para saudara sekalian, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh tuliskan dalam kolom chat di Facebook kami. Kami persilakan kepada Pendeta Muda Alexander untuk membawakan ulasan pelajaran Sekolah Sahabat kita. Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep dan juga rekan-rekan gembala yang tergabung dalam Cohen Serves People bersama dengan hamba Tuhan, Pendeta M. Pardosi yang selalu setia menemani kita semua untuk belajar firman Tuhan dan terlebih khusus dalam diskusi pelajaran Sekolah Sahabat yang selalu meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama memberikan penerangan-penerangan dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita. Baik, untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan di Facebook yang nantinya juga akan ditayangkan dalam YouTube kita, saat ini kita bersyukur karena kita sudah masuk ke dalam triwulan yang terakhir untuk belajar Sekolah Sahabat kita, dan kita masuk kepada pelajaran pertama di triwulan yang keempat ini untuk kita bisa bahas selama 3 bulan dengan judul Misi Allah, Misi Saya. Nah, ini adalah pelajaran Sekolah Sahabat yang diperuntukkan untuk kita diskusikan, dan setelah didiskusikan dan sudah barang tentu akan kita praktekkan untuk misi ini. Ketika kita melihat kata misi berarti ada satu yang dibawa, ada target, sudah barang tentu di sana ada tujuan, dan juga ada metode-metode yang akan kita buat ketika kita sedang bicara mengenai misi Allah, ya. Nah, misi Allah sudah barang tentu harus jadi misi manusia, ya, karena sesuai dengan amanat agung yang kita sudah sering dengarkan dalam Matius pasal yang terakhir di ayat yang terakhir juga 19-20. Dan saat ini, izinkan saya menyampaikan materi singkat dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita dengan judul Misi Allah bagi kita di bagian pertama. Karena akan ada bagian kedua di Sahabat mendatang untuk judul tersebut. Kita masuk kepada ayat inti daripada buku Sekolah Sahabat kita ini, mengambil ayat intinya dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9 di sana. Firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, mungkin dari sebagian kita bertanya, apa korelasi antara ayat tersebut dengan misi yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Nah, rupanya ada sesuatu yang Tuhan dasari melalui pembahasan kita pada malam hari ini. Di sana dikatakan bahwa sejak semula Allah ini punya tujuan dan misi, sudah barang tentu, dan itu hanya datang dari Allah sendiri misi tersebut.
Dan misi itu tidak dimulai sejak Abraham, ya, dikatakan, juga tidak dikeluarkan pada waktu peristiwa-peristiwa dalam buku Keluaran. Tetapi misi itu dimulai ketika Yesus berada di dunia dengan satu konsep apa yang dia akan laksanakan, kan begitu ya. Nah, dari hal ini kita bisa dapati bahwa landasan dari setiap usaha misi haruslah berpusat pada hubungan antara pencipta dan haruslah dengan pengertian yang benar tentang sifat dan karakter dari misi itu sendiri. Nah, jadi kita jauh sebelum bicara mengenai dosa, kita memahami pelajaran sekolah Sabat bahwa Allah telah menyiapkan misinya kepada dunia sebelum dunia jatuh dalam dosa. Ya. Dan Allah punya misi kepada ciptaannya yang dia telah rencanakan, dan itu berasal dari Allah itu sendiri misi tersebut karena dia adalah sang pencipta kita. Nah, tetapi misi itu dilandasi dengan sebuah hubungan pencipta yang berkarakter untuk kebenaran, atau sifat dari kebenaran itu adalah kasih. Nah, jadi misinya sedang Tuhan rencanakan bagi manusia yang dia ciptakan. Awalnya itu. Nah, di sini dikatakan, apa sih misi itu? Allah menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Dia memberikan kepada kita sebuah dunia yang sempurna. Nah, ini kan belum ada dosa, ya. Dan adalah maksud supaya kita hidup dalam hubungan yang sempurna dengan Dia. Jadi misi pertama Allah menciptakan manusia itu satu misinya. Mempunyai hubungan antara ciptaan kepada penciptanya secara sempurna, secara hubungan. Makanya Allah menempatkan mereka di Taman Eden dan mereka mau berhubungan sempurna dengan ciptaannya itu. Nah, inilah yang mau dibangun oleh Allah kepada ciptaannya. Singkat ceritanya, ketika dasar itu berlangsung sedemikian rupa dan Allah telah melihat apa yang diciptakannya begitu amat sangat baik, dan Allah senang dari apa yang Dia ciptakan, dan itu merepresentasikan bahwa sifat dan karakter Allah ada di dalam apa yang Dia ciptakan itu. Manifestasi karakternya itu diungkapkan melalui apa? Melalui ciptaannya, yaitu adalah manusia dan segala isinya. Mulai dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-7. Misi Allah clear di sana, ya. Misi Allah berhasil di sana. Sampai pada satu keadaan, pelajaran sekolah Sabat kita ini merunutkan. Misi itu mengalami transisi. Transisinya apa? Misinya tetap karakter Allah itu kasih, tapi oleh karena manusia berdosa, maka misi tersebut bukan lagi kepada kesempurnaan, tapi kepada sebuah keselamatan. Ya. Jadi di sana kita bisa lihat, kita tidak bisa mengubah karakter Allah yang kasih itu, dan Dia tidak merubah cara pandangnya Dia kepada ciptaannya, tapi Dia merubah misinya yang tadinya mau berhubungan sempurna dengan manusia itu, tapi Dia merubah misi itu menjadi misi keselamatan. Karena apa? Karena dosa itu. Nah, dari dasar inilah pelajaran sekolah Sabat kita memberikan pengajaran mengenai misi Allah bagi kita. Yang tujuannya membawa misi keselamatan kepada manusia. Yang pada kesimpulannya nanti bahwa akan kembali lagi kepada kesempurnaan hubungan kepada pencipta kita. Loh, jadi setelah dosa apakah hubungan itu jadi rusak, Pak Pendeta? Jawabannya iya. Sehingga misi itu tidak lagi relevan yang Allah bisa lihat. Karena kesempurnaan dan dosa itu tidak bisa hidup bersama. Makanya Allah menciptakan satu misi yang disebut dengan misi keselamatan itu sendiri. Itulah betapa besarnya akibat dosa itu. Nah, melalui hal itu Allah menggunakan berbagai metode. Nah, tadi kan saya katakan, ya, bahwa misi itu harus ada tujuan,
Tujuan itu harus ada targetnya sampai di mana, dan tujuan target itu harus mengkerucut kepada apa tadi? Kepada satu kesimpulan bahwa Allah ini sedang mempersiapkan metode untuk kembali kepada kesempurnaan yang tadi boleh dirancang tadi. Jadi metodenya Allah sudah buat sedemikian rupa. Kalau dalam pelajaran sekolah Sabat dibagi dengan beberapa tahapan. Kita masuk ke dalam perjanjian lama. Kita lihat di sana misi yang Allah siapkan untuk misi keselamatan itu adalah setelah air bah, di sana ada sebuah pemberontakan oleh karena dosa itu, pendirian Menara Babel. Nah, setelah itu Allah mengkacaukan supaya Allah mau memasukkan kembali misi keselamatan itu kepada manusia supaya manusia ini kembali kepada karakter Allah yang sempurna itu. Dan dilanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita bahwa misi keselamatan itu disampaikan di bagian yang kedua, diperbesar melalui ceritanya Abraham yang disampaikan di sana. Selanjutnya ketika misi itu masih terus berlanjut, maka berlanjutlah misi itu kepada Yusuf waktu dia ada di Mesir. Berlanjut lagi itu misi kepada Musa, dan disinilah misi yang secara konkret yang bisa kita lihat, karena hal di zaman Abraham, ya, di zaman Yusuf, di zaman Musa baru disampaikan misi yang secara konkret, yaitu keberadaan bait suci yang menyatakan bahwa Allah ingin tinggal bersama dengan umatnya. Jadi Allah tetap mau berkomunikasi sama orang berdosa ini. Allah tidak tinggalkan kita. Oleh karena dosa kita, Allah tidak mau meninggalkan kita. Makanya Allah membuat metodenya melalui para nabinya yang tadi disampaikan di bagian pertama, dan Allah menciptakan satu konsep yang disebut dengan bait suci. Pelajaran sekolah Sabat kita ini metodenya dikatakan untuk menyelamatkan misi itu instrumen utama Allah yang dipakai untuk memperkenalkan bagaimana Allah mau membuat manusia selamat. Nah, instrumen itu yang kita kenal melalui bait suci. Dan apa gambaran dari bait suci itu? Di sini dikatakan bahwa Yesus Kristuslah yang menjadi center dari pekabaran tersebut. Persembahan korban, keimamatan dari sistem Yahudi telah didirikan untuk menjadi lambang akan kematian dan pekerjaan pengantaran Kristus. Supaya apa? Supaya manusia bisa didamaikan. Bisa dipulihkan, ya. Dan semua perayaan-perayaan ini tidak memiliki arti dan tidak memiliki bernilai jika semua ini tidak dihubungkan dengan apa? Dengan Kristus. Pertanyaannya, apakah semua mereka yang melakukan metode bait suci ini mereka memahami konsep akan ada satu oknum yang nantinya akan menebus umat manusia dari dosa? Jawabannya, mereka mengetahui sehingga mereka mau untuk diampuni dari dosa-dosa mereka. Ya. Karena itulah yang Musa berikan kepada mereka yang mengerti konsep keselamatan tersebut. Karena kita perlu akui bahwa ketika orang-orang yang datang ke dalam bait suci dalam mempersembahkan korban, hanya mereka-mereka saja yang paham betapa kejinya dosa dan betapa mereka harus keluar dari dosa-dosa tersebut. Artinya mereka yang mengerti konsep keselamatan di sana, yang dapat apa? Yang dapat memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan. Apa jadinya mereka yang tidak mengerti konsep ini? Lah, lihat Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat konsep, ketika bait suci itu yang didirikan Musa berlanjut yang didirikan oleh Yosua, yang dilanjutkan berdiri dengan yang didirikan oleh Salomo, di sana apa yang terjadi? Bait suci atau perkakas-perkakas yang dipakai untuk menyucikan pengantaraan manusia yang berdosa untuk mendapatkan pengampunan. Bagi mereka yang tidak percaya, apa yang dilakukan dalam perkakas-perkakas itu? Dibuat seenaknya. Yang kita tahu dalam buku Daniel di sana, perkakas tersebut harus ada di Babel, di Nebukadnezar, dan di sana terjadilah sebuah hal-hal yang
tidak pantas dilakukan oleh perkakas-perkakas Tuhan. Ini bagi mereka yang tidak mengerti konsep keselamatan itu. Tapi bagi mereka melalui anjuran Nabi Musa, maka perkakas-perkakas itu menjadi kudus dan itulah instrumen untuk memperkenalkan Yesus Kristus yang akan menebus keselamatan umat manusia. Nah, melalui hal itu Allah ingin, ketika Allah di sana dikatakan bahwa Allah ingin rindu bersama dengan kita, dia membuat instrumen bait suci ini metodenya supaya menyampaikan misi keselamatan Allah kepada manusia. Yang kedua, Allah yang menjadikan satu dengan kita. Tadi bait suci ada instrumen awal untuk metode Allah. Ketika hal itu berjalan terus-menerus, maka semakin jahatnya umat manusia, maka ada satu nubuatan yang dimana rujukan dari bait suci itu adalah kehadiran Yesus Kristus. Nah, di sana disampaikan dalam buku Yesaya 46 ayat 9 sampai 10 dikatakan, Akulah Allah dan tidak ada Allah yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakmu akan kulaksanakan. Nah, ini representasinya mengacu kepada kehadiran satu oknum yang nantinya akan membebaskan manusia dari dosa. Makanya Tuhan Yesus lahir yang kita sebut dengan Immanuel atau Allah beserta kita. Apa sih tujuan Yesus datang? Sesuai pelajaran sekolah sahabat kita ini, supaya Allah mau menjadi satu dengan kita. Ketika manusia sudah melihat bahwa sesuatu yang dikerjakan mereka itu kecenderungannya hal-hal yang jahat, dan mereka seperti sulit hidup dalam kesempurnaan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, datanglah satu oknum Yesus Kristus yang menjadi penggerak yang maju untuk menyampaikan misi Allah yang kemudian itu, maka Yesus harus hadir. Dan menjawab semua tuduhan-tuduhan yang dimana bahwa manusia tidak mungkin bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi Yesus mengambil rupa seorang hamba dan dia memberikan jaminan bahwa saya ini manusia yang bisa merasakan sakit, bisa merasakan nangis, bisa merasakan susah, bisa merasakan penderitaan, tapi dia bisa hidup sempurna seperti kehendak Allah. Dan satu hal yang didapati oleh Yesus yang menjadi teladan bagi kita yang perlu kita lakukan sekarang adalah komunikasi kepada siapa? Kepada Bapaknya. Sempurna di sana. Dari situlah anaknya yang tunggal itu dinubuatkan menjadi karunia kebenaran yang menggenapi nubuatan-nubuatan yang lama dan sejalan dengan rencana ilahi menjadi satu dengan Allah, dan Allah dari misi itu terus bertindak untuk menyelesaikan tujuannya. Tujuannya apa tadi? Mengembalikan, memulihkan komunikasi hubungan yang sempurna antara ciptaan kepada pencipta kita. Dan itu harus terselesaikan karena itulah misi Allah, ya, yang dimana Allah berjuang dengan metode-metode yang dia buat melalui para nabi besar, ya, para nabi kecil, dan juga ada esensi instrumen bait suci yang di dalamnya terkandung di sana, dan digenapi melalui kematian Yesus Kristus yang akan menjadi yang menjawab segala kerisauan daripada umat-umat Tuhan dalam bergumul dalam dosa. Dan dilanjutkan Allah terus-menerus bersama dengan kita. Dan kita tahu dalam hal ini salib adalah lambang perdamaian misi Allah dalam konteks konsep keselamatan. Jadi salib menjadi satu keutamaan dari mana misi Allah yang perlu diselesaikan. Di sana dikatakan sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, dalam Kristus sifat misionaris Allah benar-benar diperkenalkan. Yesus sendiri menyatakan misinya dengan berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Disinilah misi keselamatan yang disampaikan dalam pelajaran sekolah sahabat. Kehidupan dan pelayanan Yesus adalah pernyataan Allah yang utama. Kurang lebih 3 tahun Allah telah berhasil menyatakan lebih jauh lagi tentang siapa dia dan apa sesungguhnya misi itu dibandingkan dengan semua yang telah dia lakukan melalui metode-metode lainnya pada generasi-generasi sebelum. Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia. Jadi disitulah kita bisa paham bahwa misi keselamatan tergenapi
melalui kehadiran Yesus Kristus. Allah yang akan kembali untuk menyampaikan misi bahwa semua sudah selesai. Di sini kita melihat selama pelayanannya di bumi, janji Kristus yang paling berharga yaitu pengharapan penuh berkat yang merefleksikan sekali lagi kerinduan dan penciptaan untuk bersama-sama dengan kita selamanya. Ingat tadi ya, sebelum jatuhnya manusia dalam dosa, Allah telah sempurna menciptakan manusia dan segala isinya yang ada dalam dunia ini. Kesempurnaan terjadi di sana dan Allah mau mengembalikan hal itu terjadi kembali. Dan itu masih berproses sampai detik ini. Di sini kita melihat gambar yang paling indah tentang penebusan adalah Allah dari misi itu pada akhirnya akan menggenapi kerinduannya untuk bersama-sama dengan anaknya selama-lamanya. Maksudnya tinggal selama-lamanya. Terus, apa hubungannya antara misi Allah dan misi saya? Allah sudah membuat instrumen-instrumennya. Ya, tadi yang pertama melalui para nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil yang di sana orientasinya kepada bait suci. Setiap nabi-nabi memberikan pengajaran mengarah kepada penebusan di bait suci, dan bait suci itu merujuk kepada penggenapan Yesus Kristus di sana, dan itu mau disampaikan kepada kita, dan ketika itu penggenapannya sudah selesai, maka yang menjadi pembawa misi itu yaitu adalah kita sendiri yang mengerti konsep ini. Tidak dibatasi oleh oknum tertentu, karena semua kita punya kesempatan yang sama menjalankan misi ini, supaya Allah melihat semakin banyak orang yang diselamatkan misi tersebut. Jadi kesimpulannya melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Allah bermaksud menciptakan rencana misi yang awalnya sempurna dalam dunia yang sempurna belum ada dosa, yaitu hubungan yang sempurna bersama dengan ciptaannya. Allah telah selesai, telah sempurna menciptakan hal tersebut. Tetapi sayangnya dosa menggagalkan misi Allah, sehingga misi itu berubah menjadi misi keselamatan. Dan selanjutnya tokoh Alkitab menjadi saksi pembawa misi keselamatan itu. Dan lalu Allah menggunakan instrumen bait suci untuk menyampaikan maksud misi Allah dalam konsep keselamatan. Dan poinnya adalah Allah ingin bersama dengan kita dan dalam membantu keselamatan kita yang jauh daripada keselamatan tersebut. Dan yang terakhir adalah Yesuslah penggenapan dari misi keselamatan tersebut. Nah, inilah yang menjadi satu pelajaran yang kita bisa dapati ketika Allah mempunyai misi, maka misi itu telah mengalami transisi oleh karena dosa, tapi Allah tidak mau meninggalkan manusia penciptaannya begitu saja. Allah membuat misi itu menjadi misi keselamatan yang sampai sekarang Allah ingin semua manusia yang menjadi ciptaannya akan beroleh hidup kekal. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Semoga Tuhan memberkati. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pendeta Alex untuk ulasan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Bagi saudara-saudara yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom chat di Facebook kami supaya kami boleh membahasnya. Ada pertanyaan yang masuk, di mana pertanyaan yang pertama adalah, mengapa sejak manusia jatuh di dalam dosa di Taman Eden, Tuhan bertanya atau Allah bertanya, di mana engkau? Kenapa dia tidak tanya, ya, kamu buat apa tadi? Ya, terus mengapa kamu tidak taat? Nah, kenapa tidak pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Lalu konsep Alkitab itu Tuhan selalu mencari, di mana engkau? Di mana engkau? Oke, untuk menanggapi pertanyaan ini, saya minta Pendeta Dwi, lalu nanti Pendeta Alex boleh menanggapi. Saya persilakan. Baik, selamat malam buat kita semuanya, para sahabat konsep dan juga para hamba Tuhan. Kenapa Tuhan bertanya, di manakah engkau? Ya, karena pada saat itu Adam dan Hawa sedang bersembunyi. Dia merasa ada ketelanjangan, dan disitulah sudah mulai ada perasaan di mana
dia sudah dikuasai oleh dosa, dia mengalami kejatuhan, dan disitulah kata "di manakah engkau" ini menggambarkan bahwa manusia itu sudah, keinginannya untuk bersekutu dengan Tuhan itu sudah rusak. Ya, Alkitab katakan, Paulus katakan bahwa tidak ada manusia yang mencari Allah. Begitu. Tuhan yang mencari Adam dan Hawa. Ya, kata "di manakah engkau" artinya Tuhan yang mencari mereka. Tuhan yang mencari manusia. Begitu. Dan ini menggambarkan bahwa dosa itu ya tidak hanya membawa kutuk bagi manusia, tetapi juga adalah membunuh keinginan manusia untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan yang harus punya inisiatif untuk mencari manusia, ya, untuk menemukan manusia, untuk membawa manusia datang ke hadirat Tuhan itu sendiri. Nah, saya pikir itu yang bisa saya tambahkan mengenai makna "di manakah engkau" ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pendeta Dwi. Silakan Pendeta Alex. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, makna kenapa ada kata "di manakah engkau"? Ini bukan makna yang mau dijelaskan sebenarnya, tapi keheranannya. Keheranannya begini, Allah kan tadinya berkomunikasi dengan baik sama Adam dan Hawa ya, sebelum jatuh dalam dosa. Ketika Allah datang, respon manusia itu sangat sukacita bertemu dengan Allah, baik-baik saja. Tapi lambat laun, sampai pada waktu dosa datang, momen itu tidak didapati Allah lagi. Sama seperti halnya kita sederhana ini ya, ketika kita hidup tinggal satu bareng-bareng di rumah, kita tahu ada anak, ada istri, ada suami ya, semua berjalan seperti biasa, kebiasaannya kan setiap rumah tangga beda-beda ya. Dan saya percaya juga Allah pun demikian bersama dengan Adam dan Hawa. Mereka melakukan aktivitasnya itu normal, seperti biasa pada waktu penciptaan sudah berakhir, ciptaan sudah selesai, mereka bisa berkomunikasi secara sempurna. Tapi sampai suatu ketika Allah mengalami keheranan. Loh, kemana ini Adam dan Hawa? Makanya ada konteks kata bersembunyi di sana. Dan Allah memanggil, "Di manakah engkau?" Berarti kan ada satu yang tidak biasa. Dan dari situlah makna pelajaran sekolah Sabat ini mengangkat ayat inti tersebut menjadi satu acuan. Bahwa, wah, dari sinilah ternyata misi Allah itu mengalami transisi itu. Kan tadi saya katakan bahwa misi yang Allah ingin dapati adalah ketika dia bisa berhubungan secara sempurna dengan ciptaannya. Melalui hal itu, kita bisa lihat berarti semuanya sudah jelas di sana, sudah terpampang dengan baik, tapi sampai suatu ketika karena manusia jatuh dalam dosa, ya walaupun memang Allah tahu juga manusia itu jatuh dalam dosa, tapi harus ada aktivitas atau peristiwa yang akan melatar belakangi hal itu, sehingga ayat tersebutlah yang diambil sebagai ayat inti dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini. Kalau mau dikorelasikan di dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini. Mungkin itu Pendeta Adrian. Terima kasih Pendeta Alex. Bagaimana dengan Pendeta Pardosi? Kenapa Allah itu selalu punya cara bertanya, "Di manakah kamu?" Kenapa dia tidak gunakan atau sebutkan langsung, kamu buat ini ya, kamu buat itu. Kenapa kamu tidak taat? Nah, kenapa dia selalu bertanya di mana kita? Silakan Pendeta Pardosi. Baik, terima kasih. Salam jumpa kembali ya, sahabat konsep dan juga para hamba-hamba Tuhan di Zoom ini dalam diskusi sekolah Sabat kita pada pelajaran yang pertama ini, yaitu misi Allah bagi kita. Pertanyaannya adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan datang kemana? Ke Taman Eden. Kedatangan Tuhan ke Taman Eden ini menggambarkan langkah pertama di mana Tuhan itu yang aktif menjalankan misinya. Dia datang ke Taman Eden. Taman itu kan di bumi ini, sementara
Tuhan itu sendiri tinggal di surga sana, tetapi ketika manusia di dalam dosa, maka dia datang. Nah, berarti misi itu harus mencari. Misi itu bukan menunggu, tapi misi itu mencari. Nah, yang kedua adalah ketika Tuhan sudah berada di Taman Eden, maka Tuhan memulai percakapan dengan manusia itu dengan proses bertanya, di manakah apa? Di manakah engkau? Nah, ini menunjukkan sebuah keadaan yang berubah total. Biasanya ketika Tuhan datang ke Taman Eden, ya, maka Adam dan Hawa itu pasti akan apa? Bersukacita menyambut Sang Pencipta datang untuk melihat mereka. Tapi kali ini justru ketika Sang Pencipta itu datang, maka Adam dan Hawa justru tidak menyambut Tuhan dengan sukacita, tapi justru mereka menghindar atau bersembunyi untuk apa? Untuk tidak bertemu dengan Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan tidak akan melihat mereka hanya gara-gara mereka bersembunyi. Nah, disinilah Tuhan ingin menyampaikan kepada manusia itu dampak daripada dosa itu. Jadi dengan sebuah pertanyaan yang sederhana tetapi maknanya sangat dalam, yaitu di manakah engkau, maka Tuhan ingin agar manusia itu melihat konsekuensi apa? Dosa itu. Namun pada saat yang sama Tuhan ingin manusia itu mengakui apa yang dia sudah buat. Pertanyaan Tuhan kan, di manakah engkau? Tetapi jawaban Abraham justru dimulai bukan dengan, ya saya bersembunyi di balik pohon jambu umpamanya gitu ya, kalau pohon jambu itu namanya ya. Tetapi justru Adam dan Hawa atau Adam itu memberikan respon yang berbeda. Ya, ketika aku dengar langkah kaki Tuhan itu, maka aku apa? Bersembunyi kan gitu ya. Yang harusnya jawabannya bukan itu. Jawabannya adalah aku ada di balik pohon apa atau semak mana, di sebelah kiri atau di sebelah kanan, di belakangmu atau di depanmu. Kan begitu kalau kita bertanya di mana kamu sekarang. Ya. Jadi itulah Tuhan memulaikan apa? Memulaikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu sebenarnya tidak membutuhkan jawaban karena Tuhan tahu. Yang dibutuhkan Tuhan adalah pengakuan. Ya, tetapi kita tahu diskusinya justru saling menyalahkan ya. Abraham menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Untung ular tidak menyalahkan sesuatu. Siapa yang mau disalahkan? Setan. Ya kan, harusnya ular itu kan menyalahkan setan. Ya, tapi kan setannya ngomong melalui ular. Ya berarti ular nggak bisa nyalahkan setan. Ya. Nah, jadi itulah yang kita bisa mengerti tentang apa makna pertemuan Tuhan dengan Adam dan Hawa yang diinisiatifi oleh Tuhan itu sendiri dengan datang dari sorga mencari manusia karena ada misinya, misi penyelamatan, dan untuk membuat manusia itu menyadari kondisinya hilangnya sesuatu yang sebelumnya mereka itu justru bersukacita bertemu dengan Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pendeta Pardosi yang sudah memberikan tanggapan juga untuk pertanyaan kita yang pertama. Baik, kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Nanti saya minta Pendeta Abi dan Pendeta Maro boleh menanggapi. Bagaimana cara manusia bisa memahami dengan janji Allah bagi umatnya yang terlibat dalam misi itu? Karena janjinya adalah Dia akan menyertai kita selamanya. Tapi kenyataannya banyak sekali umat-umat Tuhan yang mengalami kesusahan. Bahkan mereka harus mengalami kematian akibat terlibat dalam misi itu. Nah, bagaimana untuk memahami akan Tuhan akan menyertai kita selamanya, sedangkan kita masih mengalami kesusahan, padahal kita melakukan pekerjaan Tuhan. Silakan Pendeta Abi, lalu Pendeta Maro. Baik, selamat malam sahabat-sahabat konser dimanapun Anda berada. Selamat malam bagi kita semua dan terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan.
bicara mengenai penyertaan Tuhan ya. Kalau kita baca dari Amanat Agung Matius pasal yang ke-28, mulai dari ayat 19, 20 ya, bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Ini sebenarnya bukan menjadi sebuah pesan bagi kita bahwa kita akan mengalami yang disebut dengan kenyamanan ya. Tuhan tidak menjanjikan kepada kita mungkin kalau kita melayani Tuhan akan ada kekayaan atau bahkan hidup sejahtera tanpa permasalahan atau kenikmatan hidup di dunia dan sebagainya ya. Tetapi justru Tuhan mengatakan aku akan menyertai engkau, itu berarti bahwa penyertaan Tuhan itu menjadi sebuah pengharapan bagi kita bahwa sesulit apapun yang akan kita hadapi, kita akan bisa lewati itu. Itulah ya. Kita bisa lewati itu walaupun sesulit apapun yang kita hadapi di dalam pekerjaan Tuhan ini. Inilah arti penyertaan Tuhan ya. Jadi kalau kita komit ya, kalau contoh kita sebagai hamba-hamba Tuhan ya, kalau kita relevansikan mungkin kita sebagai pendeta-pendeta muda yang harus melayani di ladang-ladang yang jauh atau mungkin juga tempat-tempat yang terpencil atau tempat-tempat yang bahkan orang-orang tidak mau ke sana, tetapi kita komit dan kita mau dengan sungguh-sungguh ya pergi dan melayani serta melakukan misi Tuhan itu, ya Tuhan akan menyertai kita. Ya, tetapi bukan berarti kita akan mengalami yang tadi saya bilang ya, kenyamanan, kekayaan, kenikmatan, kesejahteraan duniawi, tidak. Tetapi penyertaan Tuhan itu menjanjikan kepada kita bahwa sekalipun kita mengalami masa-masa sulit, kesulitan, tantangan, tapi kita bisa lalui itu bersama dengan Tuhan ya, atas pertolongan Tuhan. Jadi itulah janji Tuhan kepada kita ya. Makanya kalau kita dalam pelayanan ini atau melakukan misi Tuhan, kita merasa lemah, kita merasa kita tidak mampu, kita harus klaim janji Tuhan itu bahwa kita akan disertai oleh Tuhan, sehingga dalam tantangan apapun yang kita akan hadapi, kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Bagaimana dengan tanggapan dari Pendeta Maru? Baik, terima kasih. Tadi jelas sekali sudah sampaikan bagaimana penyertaan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang hadir bersama dengan satu misi yang Tuhan telah berikan ya. Karena memang misi Tuhan itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Dosi, yaitu mencari ya lalu menyelamatkan. Dan misi itu diteruskan kepada kita yang sudah diselamatkan dan kita menjadi agen-agen Tuhan di dalam mencari dan menyelamatkan. Nah, ketika Tuhan berkata kepada kita untuk menjalankan misinya, Dia berkata bahwa misi itu bukanlah misi yang mudah, tapi misi itu adalah suatu hal yang sulit. Dan kesulitan itu juga menjadi satu tantangan yang harus dilewati oleh para murid dan bahkan kita semua yang saat ini menjalankan misi Tuhan. Karena ketika Tuhan katakan Dia akan menyertai kita, itu bukan berarti misi itu menjadi mudah, menjadi gampang dan hilangnya segala tantangan-tantangan, tidak. Tapi satu hal yang perlu kita yakini, ketika Tuhan menyertai kita, itu artinya bahwa kesulitan yang kita akan hadapi itu dapat kita lalui sebagaimana Dia juga pernah melaluinya. Ya. Bahkan sekalipun itu kehilangan nyawa, karena Tuhan pun sudah memberikan satu instruksi pada para murid bahwa siapa yang ingin mengikut aku harus menyangkal diri dan bahkan pikul salib. Ya, itu juga satu gambar bagi kita semua. Saat kita mengikut Yesus dan saat kita menjalankan misi yang seperti yang Yesus lakukan, di situ ada sebuah pengorbanan sebagaimana Yesus mengorbankan, dan di situ ada satu hal yang perlu kita ingat baik-baik. Sebagaimana penderitaan Yesus, kita juga mengalami penderitaan. Tapi satu janji yang pasti bahwa selama kita menjalankan misi itu, ya, kita akan mendapatkan satu pengharapan akan bersama-sama dengan Dia
ketika dia akan datang. Ini menjadi satu mesin ataupun motor untuk mendorong kita tetap menjalankan misi-misi yang Tuhan berikan, di mana misi-misi yang rawan, misi-misi yang sulit, dan itulah membuat kita terus untuk tetap menjalankan misi-misi itu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya juga minta tanggapan dari Pendeta Pardosi. Bagaimana dengan menanggapi statement bahwa kita akan disertai selamanya. Sedangkan banyak juga kesusahan yang dialami bagi mereka yang terlibat dalam misi Tuhan. Baik, terima kasih ya. Jadi penyertaan Tuhan itu bukan selalu melepaskan kita dari tantangan-tantangan atau dari penganiayaan, bahkan dari kematian sekalipun. Karena di dalam Alkitab juga para nabi, para rasul yang mengadakan atau melaksanakan misi Tuhan pun, maka mereka itu ada juga yang lepas dari penderitaan atau penganiayaan, tapi ada juga yang justru mati karena penderitaan atau penganiayaan. Tapi yang dimaksudkan adalah Tuhan akan menyertai kita itu adalah bagaimana kita menghadapi penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian ketika kita menjalankan misi Tuhan. Ya. Penyertaan Tuhan itu tidak akan membawa manusia ke dalam kondisi ketakutan. Takut menghadapi penderitaan, kematian, tidak. Justru karena disertai oleh Tuhan, maka manusia itu memiliki keberanian yang apa? Luar biasa. Ya kan? Nah, ini yang penting, bahwa walaupun manusia itu harus menderita, tetapi dia tidak menghadapi atau merasakan ketakutan. Dibandingkan seandainya manusia itu menderita, tapi tidak ada di dalam penyertaan Tuhan. Maka yang terjadi adalah ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang luar biasa. Nah, disinilah bedanya ketika Tuhan menyertai kita dalam misi, dengan Tuhan tidak menyertai kita di dalam misi yang kita lakukan. Nah, mengapa Tuhan tidak menyertai kita dalam misi yang kita lakukan? Boleh saja itu bukan misi Tuhan, tapi misi kita sendiri. Makanya kita tidak disertai Tuhan. Atau yang kedua, boleh saja kita menjalankan misi Tuhan, ya bukan misi kita, misi Tuhan, tapi kita mempunyai motif yang lain. Motifnya adalah untuk kemegahan diri. Motifnya adalah untuk pujian itu datang kepada kita, bukan kepada Tuhan. Ya, sehingga di sana terjadi apa? Kegelisahan, kecemasan, dan lain sebagainya. Karena motivasi kita itu berbeda dengan motivasi yang sesungguhnya. Ya, jadi ini hal-hal yang perlu apa? Perlu kita pahami. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Pardosi untuk tanggapannya. Kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Nanti saya minta Pendeta Muda Jimmy dan Pendeta Alex dalam pertanyaan ketiga. Apakah manusia bisa terlibat dalam misi itu? Tunggu dia harus bertobat dulu. Jadi dia kalau mau terlibat misi itu harus bertobat dulu sungguh-sungguh, baru terlibat dalam misi itu. Ataukah bisa juga seorang itu dia mungkin masih suka melakukan dosa, mungkin ada dosa-dosa kesayangan, ya, ataupun terang-terangan, ya. Sambil dia melakukan dosa itu dia juga terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dan pada akhirnya mungkin ya, akhirnya dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, ini kira-kira mana yang benar ini? Silakan Pendeta Jimmy, lalu Pendeta Alex. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya Pendeta Adrian Runesi. Jadi kalau kita mengacu kembali ke pelajaran sekolah sahabat kita tentang Adam dan Hawa yang pertama sekali berdosa di dunia ini, maka mereka yang sudah berdosa itu masih tetap Tuhan berikan kepada mereka satu janji keselamatan, ya. Artinya masih tetap Tuhan percayakan kepada mereka, tetapi dengan syarat bahwa mereka datang kepada Tuhan dan membuat satu korban bagi Tuhan, artinya memohon ampun, ya. Jadi dalam kejadian 3 itu ada aktivitas mereka untuk mengorbankan
korban di sana ya. Artinya mereka memohon kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan mengampuni mereka ya, sehingga mereka kembali diberikan kesempatan untuk menjalankan misi Tuhan itu ya, dan akhirnya lahirlah juru selamat dari keturunan mereka. Nah, jadi seharusnya orang-orang yang rindu untuk melayani Tuhan atau bahkan mengemban misi Tuhan di dalam dunia ini, ya walaupun kita sering jatuh bangun dalam dosa, ya orang itu harus datang kepada Tuhan setiap saat untuk memohon rahmat Tuhan dan meminta supaya Tuhan melayakan dia ya menjadi seorang pembawa misinya. Karena kalau manusia itu di dalam keberdosaan untuk menjalankan misi Tuhan yang kudus ini tidak akan bisa berjalan dengan baik ya. Mungkin bisa saja dilakukan orang berdosa, dia ikut-ikut dalam misi Tuhan, tetapi orang itu dengan sendiri nanti akan Tuhan empaskan karena Tuhan menganggap dia belum sepenuhnya datang dan bertobat kepada Tuhan ya. Jadi lebih baik orang itu seperti 1 Yohanes 1 ayat 9-nya di pelajaran kita juga di penuntun guru ada ya. Kita harus datang kepada Tuhan, mengakui dosa, dan kita dengan sukacita untuk kembali lagi menjalankan misi Tuhan. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pendeta Alex, kalian juga closing statement. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Adrian. Untuk jawaban apakah manusia bisa terlibat dalam misi itu, apakah harus bertobat dulu? Jawabannya jelas harus bertobat, ya. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan misi. Saya pernah teringat akan satu pelajaran beberapa waktu yang lalu sekolah sahabat kita, bahwa ada orang yang membawa misi khusus Allah, tapi ada orang yang juga diselamatkan secara universal. Nah, kita sedang tidak lagi bicarakan secara konsep keselamatan, karena semua orang diselamatkan itu tidak ada batasannya. Tapi Tuhan tetap harus pilih orang yang membawa misinya di sana. Dan orang yang membawa misinya ini, ya sudah barang tentu dia harus lebih kuat ketimbang orang yang tidak bawa misi, kan begitu ya. Karena yang membawa misi ini harus punya komitmen khusus, yaitu salah satunya ya bertobat kepada Tuhan. Karena menjadi mitra kerja Allah itu kan kita sedang menghadap kepada orang yang kudus gitu ya. Yang tadi Pendeta Jimmy katakan tadi. Nah, dilanjutkan. Atau bisakah seorang masih dalam perbuat dosa tapi terlibat dalam pekerjaannya sehingga bisa menuntunnya yang bertobat. Nah, ketika kita bertobat, lambat laun hidup kita kan akan terkikis dari dosa-dosa perlahan demi perlahan, karena ada komitmen bertobat itu sendiri. Nah, justru ketika dalam proses pertobatannya, ketika kita berlanjut secara grafik sempurna, maka kita akan terus terlibat dalam hal-hal yang sifatnya kudus dan rohani. Ya walaupun kita tidak bisa pastikan bahwa saya ini orang berdosa, tidak ya. Nah, di sana kita punya pergumulannya masing-masing, tapi jangan sampai berhenti ketika oh ya saya ini masih kurang ini, saya masih kurang ini, saya masih kurang ini dan itu dan ini dan itu. Yang dimana dia masih bergumul, dia masih punya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran itu kepada sesamanya. Nah, di sana yang perlu kita pahami. Jadi kita tidak justru menjauh ya karena dosa-dosa, dan itu pun Tuhan tidak senang. Karena Tuhan datang kan buat orang berdosa ya, bukan buat orang yang suci. Tapi nanti akan ada satu fase orang yang setialah yang Tuhan kenal. Kan gitu ya. Dalam konteks ini kan kita masih dalam fase di mana Tuhan menyayangi, mengasihi orang-orang berdosa sehingga dia harus datang untuk menebus kita semua. Tapi di satu fase tertentu nanti sudah tidak ada lagi konsep keselamatan, karena kedatangan Tuhan kali yang kedua bukan membawa keselamatan lagi, tapi membawa hakim. Dia sebagai hakim, memisahkan antara gandum dan lalat. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari pertanyaannya. Tapi kalau closing statement-nya adalah tadi, Tuhan kan mau nih kembali hubungannya sempurna sama manusia. Ketika kita akan nantinya kembali kepada kesempurnaan itu, kita belajar dulu melalui doa yang sempurna kepada Tuhan dan tidak putus-putus di sana.
Nah, hubungan yang sempurna itu bisa kita bangun sekarang, ya, dengan doa. Dan doa itu selalu hal yang sifatnya itu pasti kan memohon, meminta pengampunan dan lain sebagainya. Tidak ada doa yang sombong gitu, atau doa yang mau menghancurkan sesamanya manusia, itu tidak mungkin ya. Karena kita pun harus mendoakan sesama musuh-musuh kita juga. Nah, artinya kesempurnaan doa yang nantinya akan membuat kita bisa sempurna hubungan sama Tuhan nanti, maka kita perbaiki mulai dari sekarang. Itulah yang menjadi closing statement yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta Alex. Kita langsung ke Pendeta Pardosi menanggapi pertanyaan tadi dan sekalian closing statement. Apakah manusia itu bisa terlibat dalam misi itu tanpa harus bertobat dulu, atau harus bertobat dulu? Atau bisakah nanti ya terlibat dulu, nanti ya pada akhirnya bertobat? Yang paling utama itu sebenarnya adalah kesiapan, kerinduan untuk terlibat dalam misi. Itu yang paling utama sebenarnya. Ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana Tuhan merubah hati pikiran kita supaya fit dengan apa? Misi itu. Ya, ya contohnya seperti Rasul Paulus, ya kan? Dia harus dirubah dulu dia pola pikirnya. Dia seorang yang betul-betul komit dengan keimanannya, tapi pola pikirnya harus diperbaiki dulu. Sehingga dia melalui proses, ya. Nah, tetapi apakah setelah orang di dalam misi itu tidak bisa melakukan kesalahan atau masalah? Ada yang punya masalah, ya, seperti Simpson, dia bermasalah, ya kan? Ya, seperti siapa itu, Petrus, ya, dia bermasalah, ya, tapi bertobat. Ya, jadi walaupun sudah di dalam misi, kemungkinan untuk bermasalah itu pun tetap ada. Ya, Elia, dia pun bermasalah, yaitu apa? Dia menunjukkan keraguannya kepada cara Tuhan untuk menolong dia, ya, karena semua sepertinya sudah tidak ada harapan dan sebagainya, ya. Jadi yang penting itu adalah kesiapan, kemauan. Kalau kita siap mau, maka di situ juga Tuhan akan apa? Merubah kita, ya. Nah, misi Tuhan itu kan ada yang besar, ada yang mungkin kecil bagi kita, ya. Tapi Tuhan itu kan mempersiapkan tanda kutip lah ya, orang-orangnya begitu ya, untuk menjalankan misi sesuai dengan kebutuhan, skopnya besar atau kecil, ya. Nah, jadi bagi saya penutupnya adalah Allah memiliki misi bagi manusia. Nah, misi itu bukan hanya manusia berdosa, tapi sebelum manusia berdosa, sebenarnya misi Allah bagi manusia itu adalah untuk menciptakan manusia-manusia yang betul-betul hidup dalam apa? Dalam kasih, sukacita, ya, kesempurnaan, sebagaimana Tuhan itu sempurna adanya di dalam karakter, di dalam apa? Di dalam gambar dan rupanya, ya. Tetapi setelah manusia itu berdosa, maka misi Allah itu berubah, ya, mengikuti rencana B. Petrus katakan bahwa Yesus itu telah ditetapkan atau diputuskan untuk menjadi juru selamat manusia, mati itu bahkan sebelum dunia apa? Dijadikan. Jadi Allah berpindah kepada apa? Kepada misi B. Ya, nah, dengan demikian maka kita pun sebagai umat Tuhan mewarisi misi dari Allah itu, karena Tuhan kan, Yesus Kristus kan tidak lagi bersama dengan manusia untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan menjadi sulit bagi Yesus untuk dia bisa menginjil ke seluruh dunia ini. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, Yesus hanya menginjil ya di sekitar-sekitar Yudea, Galilea, Samaria, itu aja kan. Ya, Yesus tidak pernah ke luar dari negara atau teritori daripada Israel itu. Nah, itu sebabnya misi itu sekarang diwariskan kepada manusia. Manusia harus bawa itu misi sekarang untuk kita juga pergi mencari, ya, membawa apa? Kabar keselamatan. Terima kasih banyak, sampai jumpa kembali. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi untuk jawaban dan juga closing statement-nya. Dan pada saat ini tidak terasa waktu kita sudah terbatas dan kita akan mengakhiri. Saya minta Pendeta Muda Abigail boleh pimpin kita di dalam doa tutup. Baik, mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Allah di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Bantu kami, ajar kami untuk dapat melakukan misi Allah yang telah Tuhan tetapkan untuk membawa kabar keselamatan, kasih karunia kepada setiap orang, dan mampukan kami, manusia yang berdosa ini, dan bentuk kami untuk dapat melakukan misi Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan berkati kami semua yang sudah hadir dan sahabat-sahabat konsep dimanapun berada. Terima kasih dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Demikianlah rangkaian diskusi Sekolah Sahabat bersama Konsep. Jangan lupa untuk membagikan tayangan ini dari Facebook maupun YouTube kami, sehingga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.